Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nasib itu, ya? Bahasa apa nasib itu? Dalam konteks Islam dan pemahaman umum, nasib adalah situasi atau kondisi kehidupan seseorang yang sudah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah. Nasib sering dikaitkan dengan konsep takdir atau qadar dalam Islam yang mengacu pada keyakinan bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Perbedaan antara takdir dan nasib, ya. Takdir atau qadar, konsep yang lebih luas yang mencakup segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik besar maupun kecil, termasuk setiap peristiwa dalam kehidupan manusia ini. Ini adalah ketetapan Allah yang mencakup segala aspek kehidupan. Kalau nasib, ya, nasib lebih sering digunakan untuk merujuk pada hasil atau kondisi akhir yang dialami seseorang sebagai akibat dari takdir tersebut. Ini termasuk keadaan atau kondisi kehidupan seseorang, baik dari segi rezeki, kesehatan, jodoh, dan sebagainya. Oke, perspektif Islam tentang nasib, ya. Satu, ya, yang pertama, ya, keyakinan kepada takdir. Dalam Islam, beriman kepada takdir adalah salah satu rukun iman. Umat Islam diajarkan untuk percaya bahwa segala sesuatu termasuk nasib mereka adalah ketetapan Allah yang sudah dicatat dalam Lauh Mahfuz. Oke, yang kedua, kehendak bebas dan usaha. Ya, meskipun nasib seseorang sudah ditentukan oleh Allah, manusia tetap diberi kebebasan untuk berusaha dan berdoa. Usaha dan ikhtiar ini merupakan bagian dari kehendak bebas manusia yang juga telah diatur oleh Allah. Allah mendorong hambanya untuk berusaha sebaik mungkin dalam menjalani hidup. Oke, yang ketiga adalah doa dan tawakal. Islam mengajarkan bahwa doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Umat Islam diajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah, memohon kebaikan dalam segala hal. Setelah berusaha dan berdoa, mereka diajarkan untuk tawakal atau berserah diri kepada Allah atas segala hasil yang didapatkan. Oke, contoh nasib dalam kehidupan sehari-hari, ya. Rezeki. Segala bentuk rezeki, termasuk harta, kesehatan, ilmu, dan lain-lain adalah bagian dari nasib yang ditentukan oleh Allah. Selanjutnya adalah jodoh atau pasangan hidup seseorang juga dianggap sebagai bagian dari nasib yang sudah ditentukan. Berikutnya adalah kematian. Waktu dan cara kematian seseorang adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan Allah. Contoh dalam Al-Quran dan hadis, ya. Kalau dalam Al-Quran, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah, ya. Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab nyata atau Lauhul Mahfuz dalam Quran surat Al-Hud ayat 6. Kalau dalam hadis, Rasulullah sabda, seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya engkau akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan pemahaman ini, umat Islam diajarkan untuk menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah sambil terus berusaha dan berdoa untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.